sedang berkunjung di tempat KKN teman-teman. Ini kebetulan kita berada di kediamannya Ibu RT dan Pak RT di RT 41 dengan Ibu siapa itu? Ibu Miss Jayati dan Bapak Hasanuddin. Dan ini ada Pak Sekretaris Lurah, Bapak Yesta. Di sebelah Bapak itu juga ada Kepala LPPM dari Universitas Mulia yaitu Bapak Riki Hardi. Dan semua teman-teman dari panitia KKN, ada Ketua Panitia KKN Ibu Cita, dada-dada dulu Bu Cita. Ya, oke. Dan Ibu Puji sekretarisnya. Kemudian ada Pak Sumardi bagian kerjasama dan di sini posisinya sebagai salah satu panitia dari KKN. Terus ada yang paling hits yaitu Pak Rizky Zulkarnain. Ini adalah pembimbing KKN selama teman-teman sedang KKN. Beliau adalah dosen pembimbing KKN-nya. Dan ada lagi satu dari LPPM, Ibu siapa Bu? Bu Hendy. Oke, ini semua teman-teman KKN. Di sini teman-teman KKN selama 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Ini saya mau tanya-tanya nih Bapak Ibu, kira-kira gimana kesan Ibu selama teman-teman KKN sebelum kita masuk ke produk? Kesannya apa ya? Mereka datang ke sini dengan sangat bersopan. Terus kita sebagai apa sih nilai yang ada di sini? Itu rasanya kayak inovasikan jadi mereka datang untuk belajar lah ke sini. Oh iya, kalau dari Pak RT sendiri gimana kesannya sama teman-teman yang KKN nih Pak? Ya, pesan Pak RT untuk adik-adik KKN di RT 41, kami terima kasih sebagai RT 41 mau dikunjungi dan mau berinovasi di RT kita untuk pembuatan kue dan sebagainya. Ya, selanjutnya mungkin ada dari universitas yang mau mengunjungi kami bersama. Alhamdulillah. Jadi anak-anak baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau dari Bapak Sekretaris Lurah gimana Pak? Silakan Pak. Ya, pertama mereka koordinatif, suportif dan banyak membantu. Kami jujur aja sangat terbantu dengan adik-adik KKN ini. Artlist.io. Lucu-lucuan aja. Iya. Ini masih ABG semua ini Pak. Lucu, imut-imut ya. Jadi ya intinya positif. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi selama ini belum ada masalah yang ini ya Pak ya. Nggak ada. Alhamdulillah. Selain dari narasumber, kita juga punya narasumber inti dari Universitas Mulia, Bapak Riki Hardi. Bapak Riki Hardi mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita membahas nih produk ini. Ya, dari Universitas Mulia di LPPM ini kami juga sangat senang mahasiswa sudah melaksanakan KKN sekaligus menghasilkan produk inovasi yang bersama-sama dengan kelompoknya, dan inilah yang kita sudah bisa lihat. Mudah-mudahan produk ini bisa bermanfaat bagi kita semua, masyarakat sekitar, dan juga kita bisa kembangkan lagi ke arah yang lebih unggul lagi. Gitu. Oke. Kemudian kita mungkin akan masuk ke dalam kita terima kasih dulu buat Pak Riki. Kita akan masuk dulu ke dalam produk nih, Bu. Ini memang apakah produk ini memang sudah ada sebelum teman-teman KKN atau memang baru dilakukan sekarang ini? Tentang yang buah mangrove ini bukan produk yang ini. Kira-kira ini apakah sudah lama? Sudah memang ada di RT 41. Kebetulan kami di sini penelitian penanaman juga pemeliharaan. Oh gitu ya. Oh yang ada di daerah sana itu ya Bu ya, sekitar itu ya. Oh ya. Kami di sini berinovasi karena memang dihina ada orang tua kita Pak ya, yang apa ya, dalam belajar makanan ini yang dibuat makanan. Mama saya. Oh gitu Pak. Gimana itu Pak? Anunya Pak bisa diceritakan? Kalau zaman saya dulu kecil namanya jajanan itu belum ada Bu ya, tahun 70-an bawah itu belum ada. Jadi mama itu ya buah ini ya kadang diolah seperti cendol gitu,
terus dibikin kayak apa itu makan orang itu namanya lacuk-lacuk itu. Nah itu masih nah itu belum pernah kan? Iya belum pernah tahu. Apa itu? Lacuk bener. Iya, itu bubur gunting ya. Oke, bubur Tapi gunting. cuma dia ini nggak dianu lagi tengahnya, nggak dibikin tepung atau apa, langsung utuh gitu, jadi berupa biji gitu dia. Itu pakai santan sama gula merah. Itu rasanya agak gimana Pak? Tekstur rasanya apa pahit atau gimana? Ya biasa aja. Oh enggak terasa pahit ya. Oh inspirasi awalnya buah mangrove ini memang sudah dari turun-temurun gitu ya Pak ya. Oh, terus ada inisiatif untuk mengeringkan, terus mengetahui bahwa ini nggak boleh dimakan, ini tidak ada Pak. Untuk mengeringkannya karena buah ini kan musiman setahun sekali, jadi supaya kita tetap punya ini mangrove ini, kita jadi harus mengeringkan. Tapi sebelumnya harus ada direndam dulu, dibuang air selama seminggu tuh, pagi sore dibuang airnya. Oh berarti proses untuk pencucian sebelum dijemur itu sudah Dibuka dulu di dalamnya. ya boleh dicontohkan kali ya. Masih yang muda ini. Kayaknya ini yang sudah jadi nih ya, yang udah jadi. Kebetulan di dalamnya itu ada seperti dok-dokter. Iya ini ya Bu ya, ini ya Bu ya. Nah ini yang pahit gitu ya Bu ya. Itu baru direbus. Oh habis itu direbus ya Bapak ya. Baru dijemur. Kemudian juga mataharinya harus panas banget supaya dia dalam banget, dan gampang bergerak. Oh jadi setelah buah ini dikupas kemudian dipisahkan dengan bulunya itu baru direbus ya Bu ya. Oh direndam dulu. Terus seminggu pagi sore dibuang Di air. air. Itu fungsinya untuk menghilangkan zat racun atau gimana gitu ya. Biasanya kan begitu ya, kayak kita mengolah jengkol itu ya Bu ya. Jengkol itu kan direndam dulu terus diinikan ya. Oh seperti itu. Terus dikeringkan maka jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini hasil yang udah dikeringkan. Terus untuk penumbukan ini kan saya lihat ada dibuat kayak dihancurkan, dihaluskan gitu. Itu berarti ditambah zat lain atau enggak? Yang kering ini nanti dimasak, kalau mau dipakai dimasak. Oh direbus dulu, saya pikir langsung dihancurkan. Oke. Direbus, habis itu di blender. Oh di blender, terus jadinya seperti ini. Bu, selain ini untuk makanan, apa ada khasiat khusus atau misalnya ini bisa dibuat obat atau apa gitu? Oh berarti nanti bisa ya Ibu Cinta dari humaniora bisa melakukan penelitian apakah ini ada unsurnya seperti apa, bisa memang untuk khasiat tertentu gitu ya. Terus selama ini hanya untuk digunakan bahan baku kue ya Bu ya. Nanti Pak LPP mungkin ini ada inovasi baru nih Pak. Terus teman-teman kemarin berarti disuguhkannya adalah proses yang kayak gini ya Bu ya. Ini tok ya. Nah terus sampai ke sini apakah Ibu RT ada ngasih masukan atau gitu? Kita praktek kue klepon sama kue Klepon itu kan hijau ya Bu ya biasanya. Ini jadi warna apa? warna hitam. Oh, Kita ada kayak pewarna lain dengan warna dari mangrove aja. ada takarannya nggak khusus untuk misalnya makanan ini takaran pakai ininya sama tepungnya itu gimana Kalau Pak bagiannya? terima 1 kilo dia 3 gram. Kalau lebih apa rasanya akan dominan ke pahit? Dominan ke pahit. Oh gitu. Ditambah gula gitu ya Bu ya. Berarti nggak boleh juga ada takaran khusus untuk bikin 1 kilo kue sekian takarannya gitu ya Bu ya. 300 gram Ada efek sampingnya nggak sih kalau kelebihan? Oh berarti ada ini ya kayak dia namanya juga dari buah-buahan di hutan ya Pak ya. Jadi ada efek sampingnya tapi warga sini sudah biasa mengetahui takarannya. Kira-kira apa semua warga di sini sudah melakukan proses ini Bu? Oh baru berarti belum banyak orang yang tahu tentang inovasi pengolahan mereka tahu tapi mereka kayaknya nggak ini Ya karena pakai makan waktu lama itu Bu. Prosesnya itu yang
kelamaan itu. Kebetulan di sini juga ada yang Oh, jadi untuk proses panennya sendiri itu ada pengumpulnya ya Bu ya? Oh gitu, berarti nggak semua orang bisa panen di mangrove itu ya? Atau mungkin karena memang mereka bisa panen, cuman apa ya? Cara mengolahnya mereka ribet kayak. Tapi ini Pak Lurah, ini Pak dari Lurah mungkin bisa membantu ya Pak ya? Karena ini kan produk unggulan. Mungkin bisa jadi oleh-oleh Balikpapan juga kan, Balikpapan nggak ada makanan khusus ya. Dan itu ya kita jual sebagai oleh-oleh. iya benar. Kemarin mereka mau baca dia, inovasi kita adanya. Waktu itu apa yang dibuat? Dodol, akar kelapa, sama telepon. Oh sama telepon, berarti ini juga. Berarti untuk mie dan ini asli teman-teman Ya. dari Universitas Mulia ya. Wah hebat banget ya teman-teman. Secara sini kita udah pernah buat, cuman kalau ini kayaknya adik-adik ini suka mie katanya. Ah gitu. Berarti wah hebat ya inovasi dari Saya teman-teman. juga kaget kemarin suruh ngerasain di hari Jumat. Wah, anu ya, ada inovasi baru dari teman-teman menambahkan di Pak Lurah dari ketika nanti ada mungkin bisa dimasukkan. Sebenarnya kalau dari Universitas Mulia sendiri itu kami sangat open sekali kalau misalnya ada inovasi baru teman-teman bisa membantu, itu sangat terbuka sekali. Gimana Pak Riki? Dari Universitas Mulia ini kita juga punya SDM yang bisa untuk mengembangkan ini juga terkait dengan yang tadi Ibu Wahyu sampaikan, apa dampak atau pengaruh positif bagi kesehatan. Nah, ini kita ada farmasi. Iya benar. Dan dari sisi pemasaran pun kita juga sudah punya Selama ini kan kita jualnya kelompok itu jualnya udah Oh gitu, oke. Tapi memang maksudnya Pak Riki ini mungkin lebih masuk ke dalam apakah ini memiliki efek tertentu bagi kesehatan, mungkin lebih ke situ ya gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk inovasi yang sudah diciptakan oleh kelurahan sendiri Margo Mulyo ya adalah produk-produk makanan seperti ini. Untuk sementara ini tidak ada keluhan ya Bu ya untuk semua makanannya. Oke deh kalau gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu RT tentang KKN di 2024 ini bagaimana kira-kira Pak anak-anaknya? Doanya gimana? harapannya ke depannya anak-anak bisa lebih apa ya, lebih punya inovasi-inovasi lagi, bisa lebih apa ya, lulusnya nanti dengan baik. Amin. Amin dulu dong. Amin. Gitu aja Bu. Dikit banget Bu. Tapi setelah Bapak dari ngomong, kayaknya lebih seru KKN-nya karena sudah ada beberapa anak KKN. Silakan Pak T. Gimana nih Pak Ira? Doa kesannya. harapan ke depan. Harapan ke depannya nih Pak. Yang jelas anak muda jangan mau kalah dengan pendatang yang dari luar. Karena IKN sudah dekat. Gitu Pak ya. Harapan ke depannya nih Pak seperti apa? Ya harapan ke depannya Balikpapan tuan rumah, jangan mau jadi penonton yang dari tempat sendiri. Kira-kira ada di Bapak, silakan Pak. Saya Harapan ke depannya juga. fokus ke kelurahan aja ya. Boleh. Ya, karena adik-adik ini sudah banyak ikut dalam proses. Sudah lihat pemerintah bagaimana menanggapi kebijakan. Semoga itu menjadi modal nanti buat adik-adik kalau belajar supaya apa namanya antara teori dan lapangan itu harus ada jembatan. Artlist.io. Dan yang terpenting adalah mereka ini adalah mahasiswa. Apa yang mereka lakukan itu harus dipaksakan teori. Oke. Jangan sampai mahasiswa ini
berpikiran untuk menjalankan praktek lapangan yang keluar dan jauh. Pada saat nanti kerja silakan. Kita selalu bilang kan tuh, nih, ini kenyataannya loh. Tapi kamu nggak boleh begini. Tanya anak-anak, saya selalu ini teorinya kamu harus begini. Nanti kalau kalian kerja silakan. Tapi sekarang masanya kalian tidak boleh untuk keluar dan jauh. Dan berpeganglah pada kebenaran, berpeganglah pada aturan, berpeganglah pada ilmu. Ini kalau sudah kerja silakan. Nah, memang banyak melesetnya sih kalau lapangan, banyak melesetnya. Tapi ya gitu aja. Yang penting mudah-mudahan dengan mereka KKN ini jelas mereka akan punya pandangan yang gitu begini. Kalau saya pikir tidak semulus, tidak semulus apa yang saya telah belajar. Mudah-mudahan jadi lebih dewasa lah. Kedepannya berarti apa yang mau ditambahkan untuk kita nih? Ini sebenarnya kalau untuk dari KKN jelas kalau saya sih kan ada program POM KKN ya. Ada kalau nggak salah diganti dengan skripsinya pasti mana? Beberapa universitas saya lihat ada yang sudah diadakan KKN tapi diganti dengan paper atau gimana? Oh mungkin itu yang skripsi itu ya, tapi tetap dengan penelitian ilmiah Pak. Betul, tapi harus diingat KKN ini kalau menurut saya tidak bisa digantikan karena disitulah wadah mereka yang berkecimpung dengan masyarakat. Kalau intinya cuma sekedar penelitian itu memang hari-hari begitu kan. Memang itu dari awal sampai dia lulus penelitian. Nah, tapi untuk bersosialisasi masyarakat, menemui hal-hal yang real di lapangan, menemui kenyataan yang lewat lepas dari teori, itu hanya bisa di KKN. Kalau penelitian pasti isinya teori. Jadi kalau saya boleh kasih masukan untuk jangan hapuskan KKN. Tetap harus diadakan menurut saya. Kalau dari Pak Diki ada yang mau disampaikan Pak untuk terakhir nih Pak? Ya, kalau dari kami Pak, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu RT dan Bapak Ibu Kelurahan. Memang yang disampaikan kami dari universitas pun sangat senang dengan hasil yang kelompok ini hasilkan, dan ini bagian juga yang bisa kita olah kembali menjadi penelitian di universitas. Jadi kita pun sebenarnya ide-ide ini kita dapatkan dari mahasiswa sebenarnya, dari lapangan, dari tempat KKN. Yang kemudian kita olah menjadi desain. Mudah-mudahan hasil ini bisa kita kembangkan lebih lanjut, dan kita harapkan juga mahasiswa yang telah berkontribusi ini juga terlibat dalam riset kita di universitas tadi. Nah, untuk Bapak perwakilan dari kelurahan, Bapak Sekretaris, untuk KKN sebenarnya kita sebelumnya itu tidak ada KKN di Universitas Mulia. Dan ini baru KKN angkatan kedua. Ya, jadi kita baru mulai KKN di tahun sebelumnya dan ini angkatan kedua. Dan untuk pengganti skripsi itu sudah mulai, bukan KKN yang diganti tapi skripsi yang nanti disamakan ya dengan publikasi ilmiah, dan tentunya juga melalui proses tahapan yang baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, berarti untuk keseluruhan acara kegiatan KKN ini alhamdulillah berjalan lancar ya teman-teman ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan.
mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan tambahan buat teman-teman ke depan, khususnya untuk KKN nanti angkatan berikutnya. Mungkin kesini lagi, mungkin bisa membantu menambah inovasi-inovasi baru nih Pak. Kami menitipkan anak-anak kami dari Universitas Mulia ke masyarakat di sini supaya memang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama untuk Kelurahan Margomulyo ya Pak ya. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.